Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Alda Pambudi dengan angka NPM 235304106. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Lampung. Di sini saya sedang mempraktikkan penguatan pembelajaran pada mata kuliah Mikro Bahasa Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini kita mau belajar bersama Bapak Salih. Jangan lupa untuk tetap semangat, memulai hari dengan hari yang optimis, positif, dan tentunya dengan doa yang baik yang selalu mengiringi. Baik. Sini ya, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, bisa untuk kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, apalagi kita berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah memberi doa pada pembelajaran hari ini. Itu adalah langkah awal atau langkah yang sudah kita lalui supaya hari ini terus jadi baik. Seperti itu. Baik, ini sebelum mulai materinya ya, Bapak ingin presentasi terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ada Bapak. Siapa? Saya Bapak. Dan Ada yang yang ada. hadir? Ya, Pak. Masuk ini Pak. Ini. Iya. Jadi harus dilaksanakan ya. Sudah kesehatan oke, satu-satu untuk Muhammad Ardan, Zebua hadir, Pak. Umar Jadi hadir. Pak. Oke, hadir ya. Hujan Pak. Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada materi ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembacanya penjelajah teks deskripsi kemudian materi penting teks deskripsi. Oke, lanjut. Ini diskusi. Apakah murid-murid pernah membaca deskripsi suatu tempat atau tidak? Ayo merasa sulit membayangkannya. Ya, kemudian menurut murid semua, mengapa teks deskripsi juga perlu diskusi? Jadi pertanyaan yang tentunya, kenapa ya? Dan ternyata teks deskripsi juga bisa dibaca, tapi juga harus diperjelas filosofinya itu. Mari kita bahas di sini. Oke, baik. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu bukan pengertian teks deskripsi. Ayo siapa yang baca? Baik, ayo nanti silakan baca. Teks deskripsi adalah teks yang membaca konteks tentang atau isi sosial sehingga membaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Sehingga membaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Kata kuncinya apa kira-kira? Menggambarkan dia kita semuanya murid-murid. Jadi tes deskripsi itu tidak lepas dari kata menggambarkan. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada ciri umumnya pada tes deskripsi. Ciri umum terhadap tes deskripsi
coba dua. Silakan baca, soalnya Bapak lihat dari tadi diam saja ini. Ayo, bicara yang keras. Ciri umum teks deskripsi. Ciri utama teks deskripsi adalah penggunaan kata-kata yang bersifat panca indera, pemilihan detail konkret, serta penataan paragraf yang mendukung gambaran objek secara jelas. Iya, kita berdua. Tentang berdua. Masih Jago sudah membacakan. Jadi ciri umum pada sebuah teks deskripsi itu adalah penggunaan kata-kata yang bersifat panca indera. Bisa kita bayangkan kemudian pemilihan detail konkret, lebih spesifik, lebih jelas serta penataan paragraf yang mendukung gambaran objek secara jelas. Itu. Jadi kita kalau mau menilai sebuah objek atau melihat, pertama tidak ada objeknya. Contoh nih, ketika kita menggambarkan sebuah makanan tentang roti, ya Pak, kita terbayang panca indera kita menggambarkan tentang bentuknya gitu. Nah, dari situlah panca indera kemudian pemilihan detail konkretnya bekerja di kepala kita untuk mendeskripsikan atau menggambarkan terkait apa objek yang dibahas, tapi tidak ada di kepala kita. Itu bagian dari tes deskripsi yang bisa kita gambarkan melalui atau pikiran kita. Jadi sangat unik ya. Great, situ itu. Nah, ini ya masuk pada bagian pengertian menyunting teks. Kenapa di sini ada menyunting teks? Karena tadi materi kita tes deskripsi kemudian disunting seperti itu. Di sini kita akan membahas lebih jauh pengertian secara sederhana apa itu menyunting teks. Jadi menyunting teks adalah kegiatan memeriksa dan memperbaiki teks agar sesuai dengan kaidah kebahasaan, ejaan, nada baca, dan logika isi serta informasi. Sebilang penyuntingan pada sebuah teks itu membuat teks yang sudah ada itu menjadi lebih jelas, simpel, dan memiliki kalimat atau bisa menyampaikan secara jelas tujuan dan maksud teks tersebut. Seperti itu, perbandingan. Ya, selanjutnya tujuan menyunting. Nah, di sini tujuan menyunting. Coba ayo, silakan. Ketua kelas baca. Tujuan menyunting teks deskripsi adalah memperjelas gambaran yang disampaikan penulis agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami. Terima kasih Umar sudah membacakan. Bacanya agak sulit ya. Ini Bapak saya kurang melihat Bapak. Oh, seperti itu. Jadi lain kali untuk belajar di depannya bisa menggunakan kacamata ya supaya bisa melihat pelajaran lebih jelas dan tidak terganggu pada proses pembelajarannya. Oke, sudah boleh teman. Terima kasih sudah membacakan. Bagian dari tujuan menyunting adalah tidak lain dan tidak bukan seperti yang Bapak sampaikan tadi, agar teks yang disunting itu memiliki kejelasan atau daya tarik terkait teks yang sudah dibuat. Di sini ada akurat, menarik, dan mudah dipahami. Itu tujuan dari menyunting sebuah teks tersebut. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan sebuah teks kemudian masih abstrak, tidak jelas, itu kalian bisa untuk menyunting teks tersebut menjadi lebih dipahami, menarik, dan memiliki makna yang sesuai dengan apa yang ada pada pembahasan teks tersebut. Itu. Nah, kemudian dari menyunting teks kita ada langkah-langkah menyunting teks. Langkah menyunting dimulai dari membaca keseluruhan teks. Teks deskripsi yang dibuat itu kan akan ada saja narasi atau hal-hal yang ada di dalamnya, kalimat. Kemudian kita harus membaca keseluruhan teks, mencermati penggunaan diksi dan kalimat, memeriksa ejaan dan tanda baca serta mengevaluasi deskripsi agar utuh dan logis. Kira-kira dari langkah menyunting teks di sini ada 3 yang ingin murid-murid tanyakan atau tidak atau belum dipahami. Coba silakan.
Oke, baik. Nah, ada Untuk menyunting teks ya Pak ya. hmm, Itu strukturnya apa Pak? Struktur teks deskripsi itu Pak. struktur teks deskripsi. Iya Pak. Ini kan kita sudah tahu strukturnya bagaimana baru bisa menyunting kan ya Pak ya. Iya Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Nanda. Sudah menyampaikan pertanyaannya. Bagian dari struktur teks deskripsi itu adalah objek terlebih dahulu. Seperti itu. Kita untuk menyunting sebuah teks deskripsi, maka teks deskripsi yang dibangun pertama ada kalimat yang jelas, kemudian bentuk, kemudian ada apa yang sudah dicari terkait objek tersebut. Nah, ini bagian teks deskripsi untuk menggambarkan juga, untuk menggambarkan baru dari keseluruhannya kita bisa menyunting atau lebih mempermudah karena tidak mesti teks deskripsi yang dibuat itu mutlak. Semestinya kayak kalimat deskripsi mutlak sudah sangat mudah dipahami, tidak abstrak. Melainkan akan ada saja atau hal yang dibutuhkan untuk kepentingan terkait pembenaran pada teks atau kalimat deskripsi tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk pada slide selanjutnya. Contoh teks sebelum disunting nih, ada contohnya. Jadi pertanyaan berkaitan juga nih sama apa yang ditanyakan oleh Anda. Ini kan juga bagian dari teks deskripsi. Karena dia menceritakan atau menggambarkan juga pantai itu sangat indah dan bagus sekali. Airnya biru dan jernih, banyak orang berenang dan bermain pasir. Ini contoh yang pas turun dan kurang detail. Kemudian masuk pada bagian contoh teks setelah disunting. Kalimat deskripsi di situ kemudian disunting akan menjadi seperti ini. Coba Zebra bacakan dengan suara yang lantang. Contoh teks setelah disunting pantai itu memancarkan keindahan alami dengan hamparan pasir putih yang Bapak lihat Bapak. Silakan Bapak. Tulisannya ada Bapak. Saya baca aja Pak. Boleh silakan. Maka itu menceritakan keindahan alami dengan makanan pasir putih yang lembut dan air laut berwarna biru jernih. Suara duduk motor terdengar dari sambutan menyatu dengan keceriaan pengunjung yang berenang dengan membangun istana pasir. Wow, ini setelah disunting kalimat deskripsi itu menjadi hal yang sangat jelas, indah, detail dari kalimat yang sebelumnya. Seperti itu contohnya ya, berkuit. Baik Pak. Ya. Di sini ada pentingnya menyunting teks. Dengan menyunting secara teliti, teks deskripsi tidak hanya menjadi rapi secara bahasa, tetapi juga lebih hidup dan menggugah imajinasi pembaca. Bisa dilihat tadi ya, dari sebuah contoh sebelum teks itu disunting dan setelah teks itu disunting. Ada perbedaan terkait bahasa, terkait imajinasi, terkait susunan katanya, bagian dari ketika kita sudah bisa menyunting sebuah teks atau dari kalimat deskripsi tersebut. Itu ya. Ya. Kemudian apa? Kuis. Dari pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini bersama murid-murid dari Bapak, tentunya ada refleksi. Bagaimana dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira murid-murid itu memahami betul-betul tidak terkait teks deskripsi, kemudian terkait penyuntingan pada sebuah teks juga. Ini Bapak ada 5 soal yang Bapak bisa jawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa tujuan utama menyunting teks deskripsi? A. C. Memperjelas informasi dan memperbaiki kesalahan. Kita lihat jawabannya ya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada pertanyaan
buat B. Dan juga B, Pak. Benar, B. Baik, mari kita lihat ya jawabannya. Pintar anak Bapak di sini semuanya bisa memahami dari apa yang Bapak jelaskan. Tenang, keren. Ini ada pertanyaan ketiga. Tindakan penting yang benar adalah, ayo apa? C. Dan juga C, Pak. C. Oke, baik, semua memiliki tindakan C. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya ya. Benar lagi, luar biasa, Bapak ya, pintar-pintar semua. Jangan-jangan ini bisa benar semua. Pertanyaan keempat, langkah pertama dalam menulis teks adalah B, Pak. B. Juga, Pak. ya, dibuat apa dia? B, Pak. B juga. Ini salah. Ikut-ikut ya. Salah lagi, Pak ya. Benar lagi, hebat sekali menurut Bapak ya. Kemudian nih, yang terakhir, apa yang tidak perlu disebutin dalam teks deskripsi? C, Pak. C, C juga, Pak. jawaban C, Pak C. Ini berikut apa? Jawaban C, Pak. C. C, Pak. Oke, kalian jawab benar ya. C, luar biasa. Orang bisa menjawab pertanyaan itu secara totalitas dan tepat. Keren sekali ya murid-murid. Sudah melalui kuis ini juga boleh direfleksi karena sudah bisa dijawab semuanya, berarti murid-murid memahami dan mengerti dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Keren sekali semuanya. Ya sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan ya untuk murid-murid yang sudah memperhatikan, mengamati, memberikan pertanyaan, menanggapi, membaca dari apa yang sudah Bapak berikan. Nah, nanti di rumah jangan lupa dipelajari lebih jauh lagi, dipelajari tentang apa yang tes deskripsi, kemudian pentingnya seperti itu. Karena semua itu masih dalam proses belajar, tidak boleh takut salah. Karena salah itu adalah pembelajaran. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Bapak bisa memimpin doa ya. Baik, Bapak. Kita teman-teman semua agar diberi keberkahan pada pelajaran hari ini, maka kita berdoa menghadapkan dari masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih ya semua murid-murid. Mohon maaf apabila itu kata Bapak ada yang keliru atau salah. Nah, juga Bapak belajar. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya hati-hati di jalan ya. Mari, Bapak. Mari. Mari, Pak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Trisga Ramadona dengan NPM 2363041001 yang bertindak sebagai observer lisan untuk saudara Najib Akdam Pabudi. Berikut adalah hasil observasi lisan keterampilan memberi penguatan pembelajaran mikro BSI dengan materi penyuntingan teks deskripsi. Yang pertama, membuka pelajaran, guru menarik perhatian siswa, memberikan presensi dan berdoa. Kedua, penggunaan media yaitu menggunakan salin dia. Ketiga, pola interaksi, guru bertanya, siswa menjawab, siswa diminta untuk menganalisis bagaimana penyuntingan teks deskripsi. Yang ketiga, guru memberikan penguatan dan membangunkan motivasi siswa. Yang ketiga, menutup pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali, guru bertanya,
Yang ketiga, guru memberikan motivasi, guru memberikan refleksi, dan yang terakhir penutup dan berdoa. Sekian, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.